Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Bang ABD ya di channel kesayangan Anda, tentunya channel tentang vlog panen dan review-review kelapa sawit di Nusantara dan di mancanegara, tentunya sahabat tani, sahabat planter. Oke, bagi teman-teman sahabat tani dan sahabat planter ya, Anda yang baru tahu channel ini, silakan bergabung terlebih dahulu dengan cara subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya juga agar Anda tidak ketinggalan video terbaru di channel ini ketika Bang ABD mengupdate video-video terbaru tentang vlog panen sawit dan vlog review sawit di sawit pribadi maupun di sawit PT ya teman-teman sahabat tani. Jadi di video kali ini Bang ABD mereview sawit pribadi ya teman-teman sahabat tani, bukan sawit PT. Jadi apa yang bisa dibedakan dengan sawit pribadi ataupun sawit PT? Bedanya yaitu cara pemupukan ya teman-teman. Jadi kalau di sawit PT itu biasanya untuk pemupukan itu menggunakan dosis tertentu ya teman-teman sahabat tani. Jadi buahnya itu bisa besar-besar dan montok ya teman-teman sahabat tani. Beda kalau di sawit pribadi. Nah di sini untuk di sawit PT setahu saya itu untuk satu batangnya itu idealnya itu biasanya 4 kilo sampai 5 kilo dosis pupuknya ya teman-teman sahabat tani. Jadi buahnya bisa besar-besar dan berbobot ya teman-teman sahabat tani. Dan kemudian untuk di sawit pribadi itu biasanya untuk satu batangnya idealnya ya kalau enggak 1 kilo 2 kilo ya teman-teman. Jadi ya harus irit kalau di pribadi ya teman-teman sahabat tani, beda kalau di PT. Kalau di PT itu sudah banyak disediakan beberapa jenis pupuk, kemudian modalnya juga banyak, kemudian ada juga penanaman modal saham ataupun modal pupuk di suatu perusahaan itu sendiri ya. Yang jelas modalnya sangat banyak kalau di PT, beda kalau di pribadi ya teman-teman sahabat tani. Kita hanya menggunakan modal seadanya ya teman-teman sahabat tani. Nah, Anda juga bisa menggunakan pupuk kandang ataupun pupuk non kimia ya teman-teman, kalau belum banyak modal atau hanya mengandalkan modal di bawah budget Anda ya. Jadi teman-teman sahabat tani juga bisa menggunakan pupuk kandang saja ya untuk sementara ya teman-teman sahabat tani. Kemudian juga bisa menggunakan pupuk dolomit juga bisa. Ini pengalaman pribadi saya. Ini saya hanya menggunakan pupuk dolomit dan pupuk NPK saja teman-teman ya. Jadi buahnya bisa besar-besar seperti ini. Oke, tunggu teman-teman ya, saya zoom. Nah, jadi buahnya seperti ini. Jadi buahnya seperti ini, teman-teman sahabat tani, sahabat planter. Anda bisa melihat di layar HP Anda masing-masing. Nah, jadi intinya cara perawatan sawit itu sendiri yaitu ya harus dipupuk. Kalau nggak dipupuk ya buahnya nggak bisa besar seperti ini teman-teman sahabat tani ya, sahabat planter.
Jadi cara perawatannya itu sangat mudah ya. Di sini teman-teman intinya harus memperhatikan juga kondisi tanah. Jadi di video ini sekitaran piringannya itu lumayan kotor ya, banyak rumput ataupun gulma ya. Teman-teman sahabat tani, ini belum dibersihkan. Namun ya intinya harus dibersihkan terlebih dahulu sebelum dilakukan pemupukan supaya hasilnya bisa maksimal ya teman-teman sahabat tani. Ini kurang lebih sudah ada 2 minggu ya belum dibersihkan teman-teman ya. Jadi sudah seperti ini lagi. Ini biasanya digaruk ataupun disemprot. Kalau yang bagusnya itu digaruk saja teman-teman sahabat tani ya. Kemudian untuk pemeruningan ya. Ini untuk rotasi pemeruningan itu biasanya ya kalau sudah sanggah 3 atau sanggah 4 itu sudah dilakukan pruning ya teman-teman sahabat tani. Jadi supaya apa? Supaya bisa tumbuh secara maksimal, buahnya juga bisa masak ataupun bisa tumbuh secara maksimal juga teman-teman ya, maupun batangnya bisa tumbuh secara konsisten ataupun bagus ya teman-teman sahabat tani jika dilakukan pruning ya teman-teman. Kemudian apalagi ya? Kemudian di sini saya sudah cukup mengetahui bagaimana cara perawatan kelapa sawit secara sederhana ya. Di sini saya sederhanakan saja secara singkat ya teman-teman cara perawatan kelapa sawit itu sendiri dengan metode sederhana ya. Di sini bisa dilakukan penggarukan ya di sekitaran piringan, kemudian dipupuk menggunakan dolomit, NPK ataupun pupuk kandang ya. Kemudian dilakukan pruning sedikit ya. Ini cuma sanggah 1 ya. Cuma sanggah 1 di buahnya ya seperti biasa, ataupun sanggah 2 seperti ini. Disisakan sanggah 1 di bawahnya ya. Nah, kemudian di sini ada juga metode pemupukan penebaran secara biasa ataupun dilakukan metode pengocoran ya, juga bisa teman-teman ya. Mau pilih metode yang mana saja, yang penting sawitnya itu bisa kepupuk ya teman-teman sahabat tani. Jadi intinya seperti itu saja teman-teman sahabat tani, sahabat planter ya di seluruh Nusantara. Oke, mungkin cukup hanya ini saja video yang bisa saya sajikan ataupun bisa saya bagikan di kesempatan kali ini. Semoga bisa dimengerti ya teman-teman sahabat tani, sahabat planter. Oke, tunggu video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa berikan saran di video ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.